Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Yanti dengan NIM D0224315. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja pemahaman yang saya bisa ambil dari materi ke bab 7 pengenalan JavaScript. Yang pertama itu ada di pengenalan JavaScript. Di sini saya bisa menangkap yaitu JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat website menjadi interaktif dan dinamis. Kalau di HTML itu digunakan untuk membuat struktur halaman dan CSS untuk mengatur tampilan, maka JavaScript berfungsi untuk memberikan perilaku atau interaksi pada halaman web. Contohnya seperti validasi form saat kita mengisi data, menampilkan animasi, efek saat tombol diklik, atau bahkan membuat game sederhana di dalam web. Terus ada JavaScript disebut client-side programming language karena kode programnya dijalankan di sisi pengguna, yaitu di browser seperti Chrome atau Firefox, bukan di server. Terus yang kedua itu ada cara menjalankan kode program JavaScript. Yang pertama ada 4 cara utama untuk menulis dan menjalankan JavaScript di dalam HTML. Yang pertama itu ada menggunakan text script internal JavaScript. Itu ada yaitu menulis kode di antara text script langsung di halaman HTML. Terus yang kedua itu ada eksternal JavaScript. Kode JavaScript-nya ditulis di file terpisah dengan ekstensi lalu dipanggil ke HTML menggunakan atribut src. Ini adalah cara yang paling disarankan karena kode jadi lebih rapi dan mudah digunakan ulang. Kemudian ada yang ketiga. Yang ketiga ini yaitu menulis perintah langsung di atribut elemen seperti pada onLike atau onMouseOver. Terus yang keempat itu ada JavaScript. Ini dengan menulis kode langsung di atribut Help, tapi cara ini sudah jarang digunakan sekarang. Contohnya itu semua cara ini dipraktikkan di latihan JavaScript 1-5. Ini contohnya dan ini codingannya ini. Ini 1, ini hasil outputnya itu begini. Yang akan muncul itu ini. Terus yang kedua itu begini. Misalnya itu begini, hello world. Terus yang ketiga itu begini. Yang ketiga ini cara masukkan JavaScript menggunakan text script src eksternal JavaScript. Terus ada yang keempat itu begini. Yang keempat itu begini, cara menggunakan JavaScript menggunakan event handler. Terus yang kelima itu begini. Terus outputnya itu begini. Cara memasukkan JavaScript menggunakan URL begini. Itulah. Terus selanjutnya itu ada tipe data dan operator. Tipe data dan operator. Selanjutnya di bab 8 ini kita belajar tentang tipe data dan operator dasar dalam JavaScript. Mohon tunggu sebentar ya. Terus selanjutnya itu ada tipe data dan operator. Ini jenis dan tipe datanya yaitu ada tipe data angka, yaitu tidak membedakan tipe data angka number atau antara angka bulat dengan angka desimal. Terus
ada tipe data string. Tipe data string ini dalam JavaScript adalah tipe data yang terdiri dari kumpulan karakter yang berurutan. Terus ada tipe data boolean. Tipe data boolean adalah tipe data yang hanya mempunyai dua nilai, yakni benar true atau salah false. Terus ada tipe data array. Array adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan berbagai nilai dalam satu nama, dibedakan melalui nilai indeksnya. Kemudian cara membuat atau mendeklarasikan objek array. Sebuah objek array dideklarasikan di Java dengan beberapa cara berikut. Dengan penggunaan keyboard new array, dengan penggunaan keyboard new array jumlah indeks, dengan penggunaan keyboard new array item 1 dan item 2, terus dengan menggunakan literal item 1, item 2, item 3. Terus selanjutnya itu ada mengakses array. Untuk memberikan dan membaca nilai pada objek array cukup gampang, yaitu dengan menggunakan nilai indeks sebagai penunjuk posisi pada objek array. Indeks selalu dimulai dari angka 0, kemudian diikuti angka 1, 2, dan seterusnya. Terus ada metode dan properti pada objek array. Ada concat itu menggabungkan dua atau lebih array. Index of mencari suatu nilai pada array dan mengembalikan posisi indeksnya. Terus ada join menggabungkan semua elemen pada array menjadi suatu teks. Terus last index of mencari suatu nilai pada array dimulai dari posisi akhir dan kemudian mengembalikan posisi indeksnya. Kemudian ada pop mengembalikan nilai elemen terakhir. Terus push menambahkan nilai baru pada array dan mengembalikan ukuran array. Terus ada refresh membalikan posisi-posisi nilai pada array. Ada shift menghilangkan nilai pertama dari array. Kemudian ada sort itu mengurutkan nilai-nilai pada array. Slice mengembalikan sebagian dari array. Terus splice menambahkan atau menghilangkan nilai pada array. ToString melakukan dan mengembalikan konversi nilai-nilai array sebagai teks. Terus unshift itu menambahkan nilai-nilai baru pada awal array dan mengembalikan ukuran array. Terus value of mengembalikan nilai primitif dari suatu array. Terus itu dari latihan 6 sampai ada di latihan 6 itu contohnya itu begini. Penulisan case sensitive JavaScript itu contohnya ini begini. Terus outputnya itu begini. Contoh ini menunjukkan sensitive JavaScript. Terus ada di nomor 7 juga. Hasil outputnya itu begini, menambahkan string Mulia tambah Sulistiono sama dengan Mulia Sulistiono, Bernard dan tambah Bernadette itu sama dengan Bernadette. Terus selanjutnya itu di JavaScript 8 itu contohnya itu begini, operasi aritmatika. Selanjutnya ada di JavaScript 9 contohnya gini, menampilkan nilai boolean 10 9 cobalah. Terus yang ke 10 itu ada begini, ini codingannya. Terus hasilnya itu begini. Terus selanjutnya itu ada selanjutnya itu ada percabangan dan perulangan. Percabangan dan perulangan. Di bab 9 ini kita belajar tentang percabangan dan perulangan. Yang pertama itu kita bahas tentang percabangan.
Percabangan digunakan untuk membuat program mengambil keputusan, contohnya menggunakan if, else, untuk memeriksa kondisi atau switch untuk memilih beberapa kemungkinan yang berbeda. Sedangkan perulangan itu digunakan untuk membuat program mengambil keputusan, contohnya menggunakan if, else untuk sedangkan perulangan digunakan untuk mengulang proses beberapa kali. Ada for loop, ada for loop jika kita tahu beberapa kali harus diulangi. While loop jika kita belum tahu jumlahnya pastinya, dan do while loop yang akan tetap dijalankan minimal 1 kali walaupun kondisi tidak terpenuhi. Semua ini bisa dilihat di latihan JavaScript 11 sampai 16. Ini 11 itu begini. Ini codingannya, terus hasil outputnya itu begini. Bilangan negatif 0 atau positif, masukkan bilangan. Semisal 3, tanya. Begini. Terus selanjutnya itu ada di JavaScript 12. Begini. Menghitung indeks prestasi. Terus ada di JavaScript 13 itu begini. Program percabangan switch, masukkan nomor bulan 1 sampai 12. Semisal 3, kita hitung. Jadi yang muncul itu bulan ketiga adalah Maret. Begini. Terus selanjutnya itu ada JavaScript 15. Itu begini. Jumlah deret. Dia menghitung jumlah deret. Terus nih, semisal jumlah deret 1 sampai 0. Terus yang ke-16 itu yang terakhir itu begini codingannya. Terus hasil outputnya itu begini. Password. Tuliskan password. Begini. Semisal kita kita ketik di sini itu Amikom yang muncul itu selamat datang friends. Itu friends teman. Begini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.